Satu lagi pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas ini. Gelandang mereka, Mateo Kovacic, dilaporkan akan dilepas ke Manchester City dalam waktu dekat ini. Di musim panas ini, Chelsea melepaskan banyak sekali pemain. Mauricio Pochettino sedang merombak susunan skuad The Blues agar mereka lebih kompetitif di musim depan. Beberapa pemain sudah memutuskan cabut dari Chelsea. Terbaru N'Golo Kante sudah dikonfirmasi bergabung dengan Al Ittihad beberapa saat yang lalu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada satu lagi pemain yang akan meninggalkan Stamford Bridge. Dia adalah gelandang Chelsea, Mateo Kovacic. Menurut laporan Romano, Chelsea sudah sepakat untuk melepaskan Kovacic ke Manchester City di musim panas ini. The Citizens sudah mencapai kata sepakat dengan Chelsea. Mereka akan membayar sekitar 30 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Tawaran itu berupa 25 juta pounds dana cash plus 5 juta pounds berupa add-on. Chelsea menyepakati tawaran City itu sehingga mereka bersedia melepas pemain timnas Kroasia tersebut. City dan Chelsea akan segera menuntaskan transfer Kovacic ini. Sang gelandang akan segera bertolak ke Manchester. Mereka akan menjalani tes medis untuk tahap akhir transfer ini. Jika tidak ada halangan, pada akhir pekan ini Kovacic sudah akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru The Citizens. Menurut Romano, Kovacic sebenarnya mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini. Namun dia menolak tawaran-tawaran yang masuk demi bergabung dengan Manchester City. Here we go, Gundogan dilaporkan gabung Barcelona. Here we go, gelandang Manchester City Ilkay Gundogan disebut telah mencapai kesepakatan untuk gabung dengan Barcelona. Pakar transfer pemain Fabrizio Romano menyebut Ilkay Gundogan sudah sepakat gabung Barcelona usai menandatangani kontrak beberapa menit lalu, Kamis dini hari WIB. Here we go, Ilkay Gundogan ke Barcelona, ini dia. Persetujuan akhir tiba di pihak klub untuk mendaftarkannya sebagai pemain baru, lampu hijau dari pemain. Kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu. Tagar FECB, tulis Fabrizio Romano di Instagram. Gundogan telah menyetujui kontrak 2 tahun yang berlaku hingga Juni tahun 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya, ucap Romano menambahkan. Gundogan telah bergabung dengan Manchester City sejak tanggal 1 Juli tahun 2016. Selama 7 tahun Gundogan telah membela dan mempersembahkan sejumlah gelar juara untuk The Citizens. Kepada Man City, Gundogan sudah mempersembahkan gelar juara Liga Champions 2022/2023, 5 trofi juara Liga Inggris, 2 trofi juara Piala FA, 4 gelar Piala Liga Inggris, dan 2 gelar juara Community Shield. Namun kontrak Gundogan bersama Man City akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Selain memperkuat Man City, Gundogan sebelumnya pernah memperkuat Bochum 2 pada 2008, kemudian FC Nürnberg pada 2009, dan Dortmund pada tahun 2011 sampai tahun 2016. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. Guardiola bahas Barcelona lalu bahas Mohamed Lukaku. Pep Guardiola enggan mengomentari masa depan ex-klubnya Barcelona usai sukses di musim lalu. Setelahnya, Pep justru mengisyaratkan meledek striker Inter Milan Romelu Lukaku. Barcelona berhasil memenangi La Liga dan Piala Super Spanyol 2022-2023 di musim penuh pertama pelatih Xavi Hernandez. Barca kini ditantang untuk meneruskan momentum positif itu pada musim berikutnya. Ada serangkaian perubahan yang terjadi di skuad raksasa Katalan itu. Barca tidak lagi diperkuat 2 pemain senior, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Pemain yang disebut pertama pergi setelah kontraknya habis, sedangkan Alba sepakat untuk menyudahi kontraknya setahun lebih cepat. Guardiola pernah persembahkan total 14 trofi selama 4 tahun melatih Barcelona. Kesuksesan mengikuti kemanapun Guardiola pergi, termasuk di Bayern Munich dan di Manchester City, di mana dia baru saja memenangi treble. Dalam wawancaranya dengan media top Spanyol, Marca, Pep Guardiola ditanya mengenai rencana Barcelona di musim depan.
Guardiola menjawab sembari mengungkit kegagalan Lukaku menuntaskan peluang di final Liga Champions belum lama ini. Mereka kan sudah menangi liganya dan klub tahu apa yang harus mereka lakukan. Xavi dan direktur klub Matteo Allemani jauh lebih tahu daripada saya tentang apa yang harus melakukan. Saya nggak tahu. Saya itu seorang juara Eropa karena seorang pemain gagal dalam jarak 3 meter dari penjaga gawang. Adapun momen yang dimaksud Guardiola terjadi di fase akhir pertandingan final Liga Champions antara Man City versus Inter Milan. Dalam posisi tidak terkawal, Romelu Lukaku menanduk bola di tepi kotak 6 yard, tapi upayanya itu mengenai lutut kiper Man City, Ederson. The Citizens akhirnya berhak atas gelar juara usai kemenangan 1-0 berkat gol tunggal Rodri. There will be a time. Jadi buruan banyak raksasa Eropa. Erling Haaland pilih klub yang akan diperkuatnya musim depan. Erling Haaland buka suara soal klub yang akan diperkuatnya di musim 2023-2024. Banyak klub besar di Eropa yang tertarik untuk memboyong bomber Manchester City, Erling Haaland. Hal itu tak bisa dilepaskan dari penampilan Super Haaland bersama The Citizens pada musim 2022-2023. Haaland membuat 36 gol dan 8 assist dari 33 laga di Liga Inggris. Dirinya juga sukses mengemas 12 gol dan 1 assist dalam 10 laga di Liga Champions. Sementara sisanya torehan gol dibukukan di ajang Piala FA 3 gol dan Piala Liga Inggris 1 gol. Total Haaland telah mengemas 52 gol dan 9 assist di semua kompetisi musim ini. Raihan gol di atas kemudian membuat Haaland jadi incaran banyak klub pada musim panas 2023. Meski mendapatkan tawaran dari banyak klub besar Eropa, dia telah memilih klub yang akan dipilihnya di musim baru. Diwakili oleh agennya, Rafaela Pimenta, Haaland memilih untuk bertahan di Manchester City pada musim 2023-2024. Haaland akan tetap di Man City dan akan terus di sana, pastinya. Di sisi lain, dalam gelaran UEFA Nations League 2022-2023, Erling Haaland berhasil menorehkan satu pencapaian hebat. Pada edisi kali ini, Erling Haaland bersama dengan Alexander Mitrovic keluar sebagai top scorer. Dilansir bolasport.com, mereka berdua sama-sama mencetak 6 gol di ajang UEFA Nations League.